Bayangkan malam ini, sebelum engkau memejamkan mata, engkau hanya mengucapkan 7 kata. 7. Bukan doa yang panjang, bukan mantra rahasia, bukan pula formula kuno dari kearifan esoteris. Hanya satu kalimat sederhana dan lugas yang jika diucapkan dengan sadar, dapat mengubah arah alam bawah sadarmu dan bersamanya mengubah hasil dari hari-hari yang kau jalani dalam sunyi. Carl Gustav Jung pernah berkata bahwa pikiran yang terlelap dalam damai akan menciptakan kenyataan yang lebih selaras dengan jiwa. Namun, kebanyakan orang terlelap dalam peperangan dengan diri sendiri, dengan rasa bersalah, dengan kekhawatiran, dengan kata-kata yang tak terucap, dengan ketakutan lama yang justru bergema lebih keras dalam kegelapan yang hening. Apa yang ditemukan Jung adalah ini: alam bawah sadar tidak pernah beristirahat. Ia terus bekerja saat engkau tidur. Dan jika pesan terakhir yang diterimanya adalah pesan yang merusak, maka ia akan memimpikan kehancuran. Ia akan membentuk persis seperti itu. Ia akan mewujudkan persis hal itu ke dalam hidupmu. Namun ada penawarnya, sebuah kode verbal yang sederhana, 7 kata. Kata-kata ini tidaklah magis. Kekuatannya tidak terletak pada bahasanya. Kekuatannya terletak pada laku, pada momen, pada simbol, pada apa yang engkau serahkan kepada alam bawah sadarmu sebagai jejak terakhir dari harimu. Jung menyebutnya jejak liminal, sesuatu yang melintasi ambang batas antara kesadaran dan tidur, menanamkan dirinya seperti benih ke dalam arsitektur jiwa. Inilah mengapa begitu banyak orang bangun dalam keadaan lelah, meskipun telah cukup tidur. Mengapa mereka bermimpi tentang kehilangan, pengkhianatan, atau ketakutan yang tak dapat dijelaskan? Karena tanpa sadar, mereka telah memberi makan pikiran mereka dengan amarah, kekhawatiran, dan dendam hanya beberapa menit sebelum memejamkan mata. Tetapi, jika engkau mengucapkan 7 kata ini dengan niat, alam bawah sadarmu akan mendengarkan dan mulai menjawab. Bukan karena ini sihir, tetapi karena ini adalah koneksi, karena ini simbolis, karena ini adalah sebuah kepasrahan. Dalam tulisan ini, kita akan mengungkap apa yang ada di balik 7 kata ini. Kita akan menjelajahi apa yang Jung lihat sebagai lorong antara aku dan diri sejati, antara siapa yang engkau pikir dirimu dan siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, engkau akan mengetahui kalimat yang dapat mengubah cara jiwamu beristirahat dan cara ia terbangun. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, tariklah napas dalam-dalam. Tulisan ini bukan sekadar informasi, ini adalah sebuah undangan, sebuah reuni, sebuah inisiasi kecil, sebuah pengingat bahwa engkau memiliki kekuatan lebih dari yang engkau yakini, bahkan dalam tindakan sederhana seperti terlelap. Momen ketika engkau memejamkan mata mungkin terasa biasa, tetapi bagi alam bawah sadar, itu adalah sebuah ritual. Engkau mengucapkan selamat tinggal pada dunia luar, melepaskan ragamu dari keterjagaan, dan turun ke alam paling simbolis dan misterius dalam keberadaan manusia, tidur. Dan Jung berkata, pada saat itulah, alam bawah sadar mulai bekerja dengan materi yang engkau tinggalkan di permukaan jiwamu. Ia tidak menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Ia membentuk apa yang engkau berikan padanya. Jika engkau tidur dalam kemarahan, alam bawah sadar akan membangun pertahanan. Jika engkau tidur dalam ketakutan, ia akan mengaktifkan mode penyelamatan diri. Jika engkau tidur dalam rasa bersalah, ia akan memperkuat penghakiman batin yang sudah engkau bawa. Tetapi, jika engkau tidur dengan penerimaan, dengan kepasrahan, dengan rasa syukur, maka ia akan mulai menata ulang, menyembuhkan, dan menyingkapkan. Jung melihat tidur sebagai sebuah saluran dialog, sebuah pura di dalam diri, di mana sang diri sejati berbicara kepadamu melalui simbol, mimpi, dan gambaran, dan di mana engkau juga bisa berbicara kembali. Bukan dengan kata-kata yang rumit, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, niat. Dan inilah mengapa 7 kata itu bekerja, bukan karena mereka mengubah alam semesta di luar, tetapi karena mereka mentransformasi alam semesta di dalam dirimu. Jung percaya bahwa alam bawah sadar membutuhkan gambaran yang hidup, simbol-simbol dengan bobot emosional, gestur-gestur kecil yang membawa kebenaran besar. Ketika engkau mengucapkan sesuatu dengan sepenuh hati, alam bawah sadar mendengarkan. Ketika engkau memejamkan mata dengan kerendahan hati dan berbicara kepada jiwa, bahkan jika engkau tidak tahu persis kepada siapa engkau berbicara, gestur itu sendiri sudah menjadi sebuah doa, sebuah jembatan, sebuah penyembuhan. Tidak peduli apakah engkau percaya pada Tuhan, pada energi, pada fisika kuantum, atau hanya pada dirimu sendiri. Yang terpenting adalah apa yang engkau serahkan pada momen terakhir di penghujung hari itu. Karena alam bawah sadar itu ibarat tanah,
Ia tidak memilih apa yang akan tumbuh, ia hanya menumbuhkan apa yang engkau tanam. Jika engkau menanam kekhawatiran, engkau akan memanen mimpi buruk. Jika engkau menanam kepercayaan, engkau akan membangunkan jawaban. Dan ketika engkau memahami ini, engkau akan mulai merawat tidurmu layaknya sebuah taman. 7 kata yang akan engkau pelajari di sini adalah seperti benih-benih simbolis. Mereka tidak menyelesaikan segalanya, tetapi mereka membangunkan sesuatu, dan kebangkitan itu mengubah segalanya. Karena ada jenis kedamaian yang tidak perlu engkau perjuangkan. Engkau menerimanya dengan berserah, dengan berucap, dengan menerima, dan mungkin engkau hanya berjarak 1 kalimat darinya. Engkau mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa 7 kata sesederhana itu membawa perubahan nyata? Sejujurnya, kekuatannya tidak terletak pada jumlahnya, tidak juga pada kalimatnya semata. Kekuatannya terletak pada bagaimana alam bawah sadar menafsirkan laku tersebut. Carl Jung berkata bahwa jiwa tidak bertransformasi karena paksaan. Ia membuka dirinya melalui kedekatan, melalui pendengaran, melalui simbol-simbol yang menyentuh, bukan perintah yang mendorong. Inilah mengapa frasa terindah di dunia pun tidak akan berarti apa-apa jika diucapkan secara mekanis, hampa, tanpa kehadiran rasa. Tetapi 7 kata yang diucapkan dengan tulus membawa kekuatan untuk menembus apa yang tadinya tampak tak tergoyahkan. Pikiran rasional menolak perubahan karena ia diprogram untuk mengontrol, melindungi, dan mengulangi apa yang sudah diketahuinya, bahkan ketika hal itu tidak lagi berguna. Dan inilah tepatnya mengapa ketika kita berbaring di malam hari, kendali batin itu seolah melonggar untuk sesaat. Dan di ruang antara dunia luar dan dunia dalam itulah, kita bisa menanamkan sesuatu yang baru. Banyak tradisi spiritual berbicara tentang kata-kata sebelum tidur bukan sebagai tahayul, tetapi sebagai sebuah kode, sebuah gestur simbolis, sebuah jembatan. 7 kata yang diungkapkan ini bukanlah sihir, tetapi mereka melambangkan sebuah pemrograman ulang batin yang mendalam. Karena ketika kita mengucapkannya, kita mengirimkan pesan kepada alam bawah sadar. Aku menerima untuk hidup secara berbeda. Aku memilih untuk beristirahat dalam damai. Aku mengizinkan yang terbaik untuk datang kepadaku. Ketika pesan ini diulang selama 3 malam bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk kepasrahan sesuatu terjadi. Tidak selalu di luar, tetapi di dalam, di mana segalanya bermula. Mimpi-mimpi berubah, tubuh beristirahat lebih dalam. Pikiran-pikiran negatif kehilangan cengkeramannya saat kita terbangun. Dan seiring waktu, kita mulai menyambut diri kita dengan kebaikan yang lebih besar, dan dunia pun memantulkan hal itu kembali kepada kita. Jung percaya bahwa ketika alam bawah sadar merasakan bahwa sebuah pola baru sedang ditanamkan dengan niat dan pengulangan simbolis, ia akan merespons. Dan ia merespons bukan dengan janji, tetapi dengan pergerakan, dengan sinkronisitas, dengan pertemuan-pertemuan dan pencerahan-pencerahan. Seolah-olah semesta berkata, aku telah mendengarmu, sekarang lanjutkanlah. Dan melanjutkan perjalanan menjadi terasa lebih ringan, lebih utuh, lebih terhubung dengan apa yang selalu ada di sana, tetapi yang hanya bisa kita dengar ketika kebisingan batin mereda. 7 kata ini hanyalah permulaan. Jung tidak melihat alam bawah sadar sebagai tempat sampah pikiran, melainkan sebagai sebuah organisme hidup, sebuah medan simbolis yang terus-menerus berdialog dengan kesadaran. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai buayan jiwa, sumber dari mana mimpi, intuisi, pertanda, ketakutan, dan panggilan batin kita yang terdalam muncul. Itulah mengapa berbicara kepada alam bawah sadar bukanlah tentang memberi perintah kepada sebuah mesin, melainkan tentang membisikkan sesuatu yang sakral ke dalam sebuah pura di dalam diri. Kata-kata ini tidak boleh diucapkan dengan sembarangan, bukan karena kewajiban, bukan seperti mantra, tetapi sebagai sebuah gestur yang intim, sebagai sebuah tindakan mendengarkan, sebagai sebuah momen penuh hormat dengan dirimu sendiri. Bayangkan engkau berbaring, mematikan lampu, meredupkan kebisingan, dan memilih untuk tidak hanya tidur, tetapi untuk melepaskan. Engkau bernapas dalam-dalam, merasakan tubuhmu di atas kasur, dan dengan hati yang tenang, engkau mengucapkan kalimat itu, 7 kata. Lalu, engkau hanya beristirahat. Engkau tidak mengharapkan keajaiban, engkau tidak menuntut hasil, engkau tidak memaksakan diri untuk berpikir positif. Engkau hanya membiarkan alam bawah sadar menyerap kata-kata ini seperti benih, karena ia memahami melalui gambaran, sensasi, dan emosi, bukan melalui logika. Jung melihat tidur sebagai sebuah gerbang di mana ego terdiam dan jiwa bisa melangkah maju. Segala sesuatu yang diserahkan pada saat itu
akan tinggal dan mulai bertunas. Orang-orang lupa bahwa tidur bukanlah jeda, melainkan sebuah proses, sebuah dialog, sebuah perjalanan hening ke dalam diri. Ketika kita mengakhiri hari dengan kata-kata yang memeluk kita alih-alih menghakimi kita, sesuatu berubah. Kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya dengan pikiran dan menyerahkan kemudi kepada bagian diri kita yang lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih tua. Jung menyebut ini sebagai kembali kepada diri sejati, pusat dari jiwa, bagian dalam diri kita yang mengetahui bahkan ketika kita telah lupa. Ketika engkau mulai tidur dalam damai, sang diri sejati akan mendekat. Mimpi berubah menjadi pesan, pikiran kehilangan bebannya, jiwa bernapas dengan leluasa, hanya 7 kata. Tetapi pada saat yang tepat, diucapkan dengan kehadiran rasa dan kepasrahan, mereka menjadi lebih dari sekadar kalimat. Mereka menjadi sebuah keputusan, sebuah perjanjian sunyi dengan dirimu sendiri, dan itu sudah menjadi permulaan dari setiap transformasi sejati. Waktunya telah tiba. Engkau telah memahami bahwa 7 kata ini tidaklah magis, tetapi kekuatannya terletak pada saat diucapkannya, pada cara dirasakannya, pada tindakan kepasrahan yang menyertainya. Carl Gustav Jung berkata bahwa penyembuhan sejati tidak datang dari teori-teori besar, tetapi dari pertemuan-pertemuan kecil dengan kebenaran, dan terkadang satu kalimat sederhana bisa mematahkan seluruh siklus sabotase diri. Jadi sekarang, tariklah napas dalam-dalam dan bayangkan dirimu berbaring di tempat tidur, ruangan gelap, dunia di luar hening. Dan di sana, di antara tubuhmu dan kesunyian, engkau berbisik, "Aku menerima, aku percaya, aku lepaskan, aku berterima kasih, selamat malam." 7 kata, aku menerima, karena menolak apa yang sudah terjadi hanya akan membuatmu lelah. Menerima bukan berarti menyerah, itu berarti berkata, aku melihat apa yang ada, dan aku menyambutnya. Alam bawah sadar membutuhkan izin ini untuk menciptakan ruang bagi yang baru. Aku percaya, karena pikiran hidup dalam ketakutan, tetapi jiwa mengetahui. Percaya berarti melepaskan baju zirah dan berkata, meskipun aku tidak memahami segalanya, aku terus melangkah maju. Ini adalah kunci yang melarutkan kontrol yang berlebihan. Aku lepaskan. Karena transformasi tidak terjadi di bawah pengawasan. Melepaskan berarti membebaskan apa yang menyakitkan, bahkan jika engkau belum tahu apa yang akan datang setelahnya. Ini adalah tindakan paling berani di malam hari. Aku berterima kasih. Karena di mana ada rasa syukur, alam bawah sadar mulai bersemi. Rasa syukur mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, ketiadaan menjadi kehadiran, dan merupakan balsam bagi semua bagian yang terluka di dalam dirimu. Selamat malam. Karena bahkan ucapan itu, jika diucapkan dengan sadar, adalah sesuatu yang sakral. Engkau tidak hanya akan tidur, engkau sedang kembali ke ruang terdalam dirimu dan berkata, aku di sini, dalam damai. Untuk hari ini, cukuplah sudah. 7 kata, 3 tarikan napas, 1 kepasrahan. Engkau bisa menuliskannya di secari kertas dan meletakkannya di meja samping tempat tidurmu. Ulangi dengan lembut, atau cukup rasakan dalam pikiran. Yang terpenting adalah laku, momen, dan niatnya. Karena pada akhirnya, kalimat ini hadir bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebelum dunia membuatmu lupa. Dan ketika engkau terlelap dengan cara ini, dengan hati yang tenang dan alam bawah sadar yang dijaga dengan baik, semesta akan mendengarkan. Karena, seperti yang dikatakan Jung, dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Dan ketika sesuatu di dalam dirimu bergeser, cepat atau lambat, apa yang ada di sekitarmu juga akan ikut bergeser. Pada malam pertama, engkau mungkin hanya akan merasakan sedikit kelegaan, napas yang lebih dalam, tidur yang tidak terlalu gelisah. Pada malam kedua, pikiran-pikiran tidak akan datang sekuat sebelumnya. Tubuh akan lebih cepat tenang. Jantung yang tadinya berdebar tanpa alasan akan melambat mengikuti irama napasmu. Pada malam ketiga, sesuatu di dalam dirimu mulai memahami bahwa ia sedang didengarkan, bukan oleh dunia di luar sana, tetapi oleh dirimu sendiri. Jung berkata bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari pengabaian batin, dari kesunyian antara apa yang dirindukan jiwa dan apa yang diabaikan oleh pikiran. Tetapi ketika engkau mengulangi 7 kata ini, bahkan dengan lembut, engkau menyambung kembali benang itu, engkau membangun kembali jembatan itu, engkau menemukan jalan pulang kepada dirimu sendiri. Dan penemuan kembali itu mengubah segalanya. Engkau menyadari amarah memudar tanpa usaha, rasa benci kehilangan cengkeramannya. Masalah yang kemarin tampak begitu besar,
hari ini terlihat lebih kecil. Bukan karena masalah itu menghilang, tetapi karena sudut pandangmu telah bergeser. Seolah-olah semesta berkata, sekarang engkau mendengar dirimu sendiri. Aku bisa menunjukkan jalannya. Dan semesta memang menunjukkannya. Dalam detail-detail halus. Dalam sebuah mimpi yang membawa jawaban. Dalam pertemuan tak terduga. Dalam sebuah pesan yang seolah muncul dari ketiadaan. Dalam sebuah pikiran yang dulu menarikmu ke bawah. Dan kini hanya berlalu seperti awan. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinkronisitas. Jung percaya bahwa ketika engkau menyelaraskan alam bawah, sadarmu dengan niat yang baru, dunia luar akan merespons dengan pertanda. Bukan karena segalanya berubah secara ajaib, tetapi karena engkau mulai memperhatikan apa yang sebelumnya tersembunyi. Engkau menjadi lebih ringan, lebih jernih, lebih tenang. Dan apa yang dulu menguasaimu tidak lagi memiliki kuasa atas dirimu. Karena jiwa telah menemukan suaranya kembali. Karena alam bawah sadar telah diterima. Karena tidur tidak lagi menjadi sebuah pelarian, tetapi sebuah kepulangan. 7 kata, 3 malam, dan sebuah permulaan. Jangan mengharapkan tepuk tangan atau keajaiban yang spektakuler. Tetapi perhatikan bagaimana energimu bergeser. Bagaimana orang-orang meresponsmu secara berbeda. Bagaimana apa yang tadinya terasa tidak seimbang perlahan-lahan kembali selaras. Bukan karena dunia luar telah berubah, tetapi karena engkau telah berubah, secara diam-diam, di tempat di mana segalanya bermula. Carl Gustav Jung tidak melihat tidur hanya sebagai istirahat bagi tubuh, tetapi sebagai sebuah perjalanan jiwa. Saat dunia terdiam, alam bawah sadar terbangun, dan di ruang tanpa kendali, tanpa topeng, tanpa peran, itulah transformasi sejati dimulai. Jung berkata bahwa dalam keheningan malam, jiwa menyingkapkan apa yang disembunyikan oleh siang hari. Ia menunjukkan gambaran, simbol, kenangan, hasrat terpendam, semua hal yang tidak ingin engkau hadapi kembali dalam mimpi, sensasi, atau intuisi yang hening. Dan itulah tepatnya mengapa momen ini begitu kuat. Karena ketika engkau mengucapkan selamat tinggal pada hari dengan sebuah pertanda damai, dengan 7 kata yang dipilih secara sadar, engkau tidak hanya mengucapkan selamat malam. Engkau sedang berbisik kepada alam bawah sadar, aku siap mendengarkan. Aku siap untuk kembali kepada diriku sendiri. Tindakan ini adalah awal dari apa yang disebut Jung sebagai individuasi. Menjadi terindividuasi tidak berarti mengisolasi diri atau menjadi istimewa. Sebaliknya, itu berarti menjadi utuh kembali. Menyatukan kembali bagian-bagian yang terlupakan, tertekan, dan hilang di dalam dirimu. Dan itu dimulai dengan gestur-gestur kecil. Itu dimulai ketika engkau berhenti memerangi dirimu sendiri dalam tidur. Ketika engkau memutuskan bahwa hal terakhir yang akan didengar jiwamu sebelum beristirahat bukanlah rasa bersalah, ketakutan, atau celaan diri, melainkan penerimaan, kepercayaan, kepasrahan, dan rasa syukur. Dan bahkan jika pada awalnya terasa hanya seperti ritual simbolis, seiring waktu engkau akan menyadari bahwa momen ini lebih tulus daripada banyak kata yang engkau ucapkan secara otomatis di siang hari. Karena itu datang darimu dengan kehadiran rasa, dengan kebenaran, tanpa penonton, tanpa kepura-puraan, dan alam bawah sadar mengenalinya. Pada saat itulah, ia mulai merespons, dengan gambaran, dengan pencerahan, dengan menenangkan kenangan lama, menata ulang pikiran, membersihkan pola-pola yang sudah usang. Jiwa tidak membutuhkan formula-formula agung. Ia perlu didengarkan, diberi ruang, ditemui dengan kehadiran yang nyata, dan ketika engkau tidur dalam damai, ia mulai bersemi. Ketika engkau tidur dalam keyakinan, bahkan jika engkau tidak tahu pada apa, ia menjawab. Dan ketika engkau tidur dalam rasa syukur, bahkan untuk apa yang belum engkau pahami, kehidupan mulai berbicara kepadamu dengan cara yang baru. Karena sekarang engkau tidak lagi tidur untuk melarikan diri. Engkau tidur untuk pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu, tidak peduli sudah berapa lama, jiwa selalu tahu jalan kembali. Keesokan paginya, engkau bangun dengan cara yang berbeda. Bukan karena segala sesuatu di sekitarmu telah berubah. Ini halus, hampir tak terlihat. Tetapi tiba-tiba engkau menyadari bahwa pikiran pertamamu tidaklah menakutkan, bahwa kopi terasa lebih menenangkan, bahwa kemacetan tidak lagi terasa begitu menusuk, bahwa sebuah kenangan lama mungkin muncul, tetapi tidak lagi menyeretmu ke bawah. Beginilah cara alam bawah sadar merespons. Melalui suasana, melalui nada, melalui cara engkau memperlakukan dirimu sendiri, dan mengizinkan dirimu diperlakukan. Jung berkata bahwa hidup tidak lagi menjadi beban ketika alam bawah sadar bersatu dengan kesadaran.
tetapi menjadi sebuah perjalanan yang dapat dipahami. Dan engkau mulai merasakannya dalam hal-hal kecil. Engkau memilih kata-katamu dengan lebih hati-hati. Engkau lebih mudah memaafkan. Engkau lebih jarang menyalahkan dirimu sendiri. Keputusan-keputusan yang tadinya menimbulkan konflik batin tiba-tiba terasa lebih ringan. Engkau mengizinkan dirimu untuk bernapas sebelum bereaksi, untuk mendengarkan sebelum menghakimi, untuk menunggu sebelum menyerah, karena sesuatu di dalam dirimu telah menemukan keteraturan. Dan bukan karena engkau menonton video atau membaca buku, tetapi karena selama 3 malam berturut-turut engkau berbicara dengan jiwamu, dengan dirimu sendiri, dengan apa yang selalu hidup di dalam dirimu. Jung berkata bahwa penderitaan menjadi penyembuhan ketika ia disambut dengan cinta. Dan cinta itu dimulai ketika engkau berhenti mengabaikan dirimu sendiri. Kata-kata ini bukanlah sihir. Mereka adalah pengingat. Pengingat bahwa engkau pantas beristirahat, bahwa engkau pantas mendapatkan kedamaian, bahwa engkau pantas untuk didengarkan. Dan ketika engkau tertidur dengan niat itu, dunia terbangun secara berbeda keesokan paginya. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena engkau tidak lagi sama, engkau menjadi lebih utuh. Dan dunia, sebagai balasannya, menjadi lebih layak untuk dijalani. Situasi yang sama muncul, tantangan yang sama menemuimu, tetapi engkau tidak lagi melangkah ke dalamnya dengan cara yang sama. Karena sekarang ada sebuah pusat, sebuah akar, sebuah pendengaran batin. Dan pusat itu lahir di sana, dalam keheningan kamarmu, dalam napas terakhir di penghujung malam, dan dalam 7 kata yang berani engkau ucapkan. Jung berkata bahwa apa yang engkau ulangi dengan niat akan menjadi benih di alam bawah sadar, dan seiring waktu, akarnya akan tumbuh. Akar yang cukup kuat untuk menopang hidupmu bahkan melewati hari-hari yang penuh badai. Itulah mengapa 7 kata ini tidak perlu diucapkan hanya selama 3 malam. Engkau bisa melanjutkannya, engkau bisa mengubahnya menjadi ritualmu sendiri, sebuah perjanjian sunyi dengan malam. Sebuah momen harian ketika dunia memudar dan engkau akhirnya mendengar dirimu sendiri lagi. Tidak ada waktu yang tepat, hongco postur yang ideal, hongco kewajiban. Yang ada hanyalah momen ini, sebuah kamar yang gelap, tubuh yang lelah, dan jiwa yang siap untuk disambut. Dan dalam tindakan itu, engkau ingat bahwa engkau tidak harus menanggung segalanya, bahwa engkau tidak harus memahami segalanya, bahwa engkau tidak harus menyelesaikan segalanya sebelum tidur. Engkau hanya perlu menerima, percaya, melepaskan, berterima kasih, dan mengucapkan selamat malam untuk dirimu sendiri. Karena ketika engkau dengan tulus mengucapkan selamat malam untuk dirimu, bukan sebagai frasa tetapi sebagai sebuah berkat yang hening, engkau sedang berkata kepada semesta, hari ini aku memperlakukan diriku dengan hormat. Hari ini aku menerima diriku. Hari ini aku menganugerahkan kedamaian untuk diriku. Dan semesta yang mendengar apa yang datang dari jiwa, merespons bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan sinkronisitas, dengan jalan yang lebih jelas, dengan pertemuan yang tepat, dengan kelembutan yang tadinya tampak mustahil. Jung tahu, pengulangan simbolis itu menyembuhkan. Karena setiap kali engkau mengulangi sebuah laku dengan niat, engkau memperkuat sebuah kebenaran baru di dalam dirimu. Dan seiring waktu, apa yang dimulai sebagai sebuah ritual menjadi bagian dari dirimu. Engkau tumbuh menjadi lebih tenang, lebih hadir, lebih utuh, bukan karena engkau belajar mengendalikan dunia, tetapi karena engkau belajar untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dan engkau mulai berbicara kepadanya dalam keheningan. 7 kata adalah permulaan, latihan adalah jalannya, perubahan adalah keniscayaan. Karena setiap jiwa yang didengarkan akan mulai bersemi, dan setiap malam di mana engkau menerima dirimu sendiri menjadi sebuah kegelapan utuh di mana alam bawah sadar bekerja untukmu. Mungkin tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang tahu bahwa engkau mulai mengulangi 7 kata sebelum tidur. Tidak ada yang melihat bahwa itu menjadi obat yang hening bagi jiwamu. Tetapi engkau akan tahu, engkau akan merasakannya di tubuhmu, dalam napasmu, dalam caramu merespons dunia. Engkau akan menyadari bahwa sesuatu telah bergeser, bahwa engkau tidak lagi mengabaikan dirimu dengan mudah, bahwa engkau lebih banyak mendengar, lebih sedikit menuntut, bahwa rasa sakit mungkin masih ada, tetapi sekarang ia diterima, tidak lagi disangkal. Carl Jung berkata bahwa kebangkitan sejati tidak datang dengan kebisingan, tidak dengan guntur dan kilat. Ia tiba pada suatu malam yang sunyi, ketika engkau tiba-tiba menyadari bahwa kedamaian telah menemukan ruang di dalam dirimu lagi. Dan itu terjadi begitu saja, dengan 7 kata, dengan 3 malam, dengan sebuah laku yang tampak terlalu kecil untuk mengubah apapun,
namun mengubah segalanya. Karena bukan ukuran laku yang mentransformasi, tetapi kebenaran yang menyertainya. Jadi, jika ini menyentuhmu, jika kata-kata ini membuka sebuah jendela di dalam dirimu di mana sebelumnya ada beban, rasa bersalah, atau keheningan, maka bagikanlah bukan sebagai nasihat, tetapi sebagai benih. Karena mungkin seseorang di dekatmu telah lama terlelap dalam peperangan dengan dirinya sendiri. Dan seperti dirimu, mereka hanya membutuhkan sebuah pengingat, sebuah undangan, sebuah kesempatan sunyi untuk pulang. Engkau bisa menjadi napas itu. Karena terkadang, satu kalimat yang diucapkan dengan cinta mengubah suara sepanjang malam, dan satu malam dalam damai mengubah arah sebuah kehidupan. Aku menerima, aku percaya, aku lepaskan, aku berterima kasih. Selamat malam. Malam ini, engkau telah tiba.